Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah itu artinya tambah. Tambah usia, tambah taat. Tambah usia, tambah khusyuk dalam ibadah. Dan tambah banyak rezeki, tambah banyak sedekah, banyak membantu orang lain. Nah, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang bagaimana cara Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus meraih keberkahan dalam hidup beliau. Nah, ini berkah ini sesuatu yang sekarang dilupakan sama orang. Dilupakan sama orang. Saya biar berkah hidup saya, maka saya cari nafkah ini untuk apa? Buat apa cari nafkah? Kalau saya beli barang untuk apa? Contoh, saya beli handphone. Saya nggak mau beli handphone yang murah. Saya akan beli handphone yang termahal dan terbaik. Bukan untuk SMS, bukan untuk WhatsApp, bukan untuk selfie. Ya, saya hampir tidak pernah selfie. Hampir nggak pernah. Selfie hanya untuk ngecek kamera. Untuk motret-motret enggak. Saya nggak suka motret-motret diri saya. Saya suka dipotret sama orang lain. Ya, saya nggak suka motret diri saya suka dipotret sama orang lain. Buat apa Habib kalau beli handphone? Cari yang termahal untuk ya ini, biar kalau saya berdakwah, saya live streaming, yang melihat di rumah itu lihat wajah saya senang. Wah, Habibnya ganteng ya, kan enak. Dilihatnya kan enak, betul ya? Lah kalau handphone saya kurang bagus, Habibnya kok jelek ya, padahal saya ganteng. Gara-gara handphone saya jadi jelek. Tapi kalau saya udah ganteng, Masya Allah, kemudian handphonenya membuat saya semakin ganteng, yang lihat kan semakin senang. Betul begitu kan? Iya. Kalau bukan saya menggantengkan diri saya sendiri, ngapain saya berharap dari orang lain? Ya, syukuri dulu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena setiap pria adalah orang yang ganteng. Wanita adalah orang yang cantik. Gak ada yang salah dengan kata itu. Cuman kadang ya kita sendiri yang gak pede sama dirinya sendiri. Nah, beli handphone ini untuk live streaming, untuk berdakwah, untuk share kajian, untuk berikan informasi yang positif. Maka handphonenya berkah. Saya pernah beli handphone. Dari handphone itu saya bisa bayar tanah untuk pesantren dan majelis yang nilainya 7,5 M. Kok bisa iya? Karena saya share. Siapa ingin ikut andil? Share. Masuklah itu sumbangan ke majelis Rp1, Rp2, bareng-bareng. Ternyata selesai, itu bisa melunasi pembelian tanah majelis. Berkah, menghubungkan orang banyak. Berkat handphone ini, Masya Allah, lewat handphone ini, ada orang yang WA ke saya, Habib, terima kasih banyak. Karena lihat tayangan YouTube Habib, saya tidak jadi bunuh diri. Saya nggak jadi bunuh diri. Ini serius nih. Bukan 1-2 orang. Saya udah mau bunuh diri, handphone saya kok tiba-tiba di YouTube-nya tuh muncul ada kajian. Saya nggak kenal Habib siapa ini. Saya klik, saya tonton. Ya itu pas kajiannya judulnya Jangan Berputus Asa. Kok ya iso ya? Subhanallah. Kajiannya jangan berputus asa. Sehingga akhirnya apa? Nggak putus asa, dia timbul semangat.
tidak jadi bunuh diri, akhirnya jadi orang yang tetap di jalan yang lurus. Ada lagi seorang istri yang udah mau minta cerai sama suaminya. Ya, mungkin banyak yang model begitu ya. Zaman apalagi zaman nih, zaman Covid ini kan banyak suami-suami yang terpuruk, kemudian banyak istri-istri yang buruk. Suami terpuruk, istri yang buruk. Naudzubillah min dzalik. Istri yang solihah jauh lebih banyak, tapi tidak sedikit istri yang buruk. Buruk bagaimana? Cuman nilai duit, gak nilai iman. Nilai duit, gak nilai iman. Mungkin kita sendiri orangnya, kita nilai dari sisi harta. Begitu suami kita penghasilannya kurang, ada uang abang disayang, gak ada uang abang dibuang. Saya heran sama ibu-ibu yang begini ya, yang di sini insya Allah tidak, yang di rumah juga tidak. Entah di mana ini, planet Mars kali. Ya di planet Mars. Itu kalau suaminya nanya, sayang, siapa engkau? Dijawab oleh istrinya, aku adalah milikmu, I am yours. Betul? I am yours, aku milikmu. Aku milikmu. Jadi berarti mata, telinga, hidung, hati, PNKB. Gitu kan ya? Aku milikmu. Tapi begitu nggak punya duit, sorry mas, tabunganku. Iya, duitku. Berarti duitnya dia sama tubuhnya dia mahal duitnya. Tubuhnya murah. Tubuhnya diberikan suaminya, hatinya diberikan suaminya. Duitnya jangan. Berarti duitnya ini lebih tinggi nilainya daripada tubuhnya. Ini orang-orang yang aneh menurut saya. Orang-orang yang aneh. Kalau suami kan tidak, diriku milikmu, duitku milikmu. Lanjut. Nah ini karena tayangan berkat handphone tadi itu, berkat handphone, ada istri yang nggak jadi minta cerai, ada orang nggak jadi bunuh diri. Ada orang yang tadinya sudah suntuknya luar biasa, tiba-tiba jadi bahagia. Karena apa? Niat belinya untuk kasih manfaat untuk orang banyak. Itu barokah. Dan ketika saya pas uangnya itu minim, handphonenya saya jual. Untuk apa? Bayar gajian tukang, untuk ngurus majelis. Lagi-lagi handphonenya itu jadi sesuatu yang barokah. Manfaatnya banyak. Beli mobil, untuk apa kamu beli mobil? Kalau kamu beli mobil niatnya hanya untuk pamer sama orang, untuk pergi ke kantor, dapatnya cuma itu. Tapi kalau kamu beli mobil niatnya untuk mengantarkan keluarga pada kebutuhannya, sanak kerabat yang butuh bisa pakai, teman tetangga yang butuhkan bisa pinjam, maka subhanallah, maka mobil ini manfaatnya akan luar biasa. Itu namanya barokah. Rumah, makanya rumah yang ada di Pulau Jawa tempo dulu beda dengan rumah-rumah kita zaman sekarang. Saya tidak jarang masuk rumahnya orang. Ketika nanya, mana kamar tamunya? Jawabannya tidak ada. Kamar tamunya enggak ada. Kalau orang dulu bangun rumah, itu sudah di ruang tamu sekaligus bisa jadi kamar tamu. Bahkan disiapkan kamar mandi di luar. Untuk apa? Biar tamunya mudah. Orang sekarang tidak mau terima tamu. Males terima tamu. Berat terima tamu. Pilih tamunya dilayani, tapi ditaruh di hotel, bukan di rumahnya, sehingga rumahnya bagus, tapi kurang barokah. Rumahnya sejak berdiri gak pernah dibuat pengajian keluarga, gak pernah dibuat pengajian dengan tetangga, tapi pengajian dengan drama Korea tiap hari dijalankan, saudara-saudara. Ya, tiap hari dijalankan. Nah ini saya nggak ngomong nggak boleh ya, tapi masalahnya loh, perbandingannya. Yang ini jalan, yang ini kok nggak jalan. Berarti kurang barokah. Handphonenya, ya seperti kata-kata tadi, punya handphone. Kalau untuk gunjing orang aktif, untuk ngerumpi aktif, share, kamu udah denger belum? Kamu udah tahu belum? Itu aktif. Tapi melihat kajian, bagi kajian, nah ini bisa dihitung sehari berapa kali. Untuk baca Al-Quran kurang, baca berita, Masya Allah, nggak berhenti. Cek satu persatu yang kita miliki, berkah atau tidak. Kalau tumbuh manfaatnya semakin banyak, maka itu semakin barokah. Akhiran, dikatakan oleh para ulama, al-mal yang namanya harta tidak mau keluar kecuali sesuai jalan masuknya. Tidak akan keluar kecuali sesuai cara masuknya. Kalau cara masuknya benar, nanti keluarnya akan ke tempat-tempat yang benar, hal-hal yang benar. Kalau cara masuknya nggak benar, maka nanti akan ke hal-hal yang nggak benar. Naudzubillah min dzalik. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Sebagai penutup,
Saya mau mensyukuri biar paham berkah nih ya. Saya itu mondok nggak lama loh. Saya itu nyantri alhamdulillah cuma 7 bulan. Nyantri 7 bulan. Sekolah hanya sampai kelas 3 SMA lulus. Lulus SMA. Saya ngenger sama ulama, ikut ya sama ulama hanya 10 tahun. Ya hanya 10 tahun. Pekerjaan saya jual beli buku dan jual kopi. Barusan jual kopi. Kopi bubuk ya, jual buku dan jual kopi. Tapi alhamdulillah berkah. Nah, sumber berkahnya di mana? Di sini ya, sebagai penutup pemirsa dimanapun Anda berada, sumber berkah adalah jadikan semua yang kamu cari untuk membahagiakan orang tuamu. Untuk bahagiakan orang tuamu, ayah kandung, ibu kandung, kakek, nenek, terus ke atas, dan juga orang tuanya pasangan hidupmu, itu orang tuamu. Mertua laki-laki, mertua perempuan, terus ke atas. Bahagiakan semuanya, dijamin barokah. Ya dijamin barokah. Karena satu, langsung Allah ridho Allah fi ridhol walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah bergantung murkanya orang tua. Sehingga kalau dalam hidup kita banyak hal yang nggak beres, meskipun duit banyak tapi kok hati nggak enak, rumah bagus tapi kok nggak nyaman, cek hubungan kita sama orang tua kita. Hubungan kita sama orang tua kita termasuk mertua kita, beres atau tidak? Kalau nggak beres, segera perbaiki sebelum terlambat. Sebelum terlambat maksudnya apa? Sebelum engkau meninggal dunia, sebelum engkau berpulang ke alam sana, perbaiki itu sehingga kita selamat dunia akhirah. Walafu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Banyak manfaat dengan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua kita. Di antaranya adalah mendapat tiket mudah menuju surga, diberikan umur panjang, dan rezeki yang berkah, ketenangan yang hakiki, mendapatkan doa mustajab orang tua, serta hidup jadi lebih mudah dalam segala urusan. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita birrul walidain. Niati segala usaha kita untuk membahagiakan orang tua. Saat orang tua meridhoi kita, maka langkah dan jalan kita pun akan Allah permudah. Ingat, ridho Allah dalam ridho orang tua. Mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala kita dipermudah untuk semakin taat, menjadi hamba yang soleh, dan selalu menyenangkan hati orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.